Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga bermanfaat dan kita berdoa aja supaya sekolah bisa normal lagi seperti dulu lagi. Nah, pembahasan pada video kali ini yaitu pada KD 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan isi teks cerita inspiratif. Baik, kita akan bahas mengenai struktur teks cerita inspirasi, kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi, dan unsur teks cerita inspirasi. Baiklah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Struktur teks cerita inspirasi. Berikut ini terdapat beberapa struktur dalam unsur teks cerita inspirasi terdiri atas: bagian orientasi adalah tahap pengenalan atau penyituasian, biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Kemudian, bagian rangkaian peristiwa itu dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. Kemudian, bagian komplikasi merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Kemudian, bagian resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi dikendurkan pada tahap resolusi. Dan yang terakhir adalah bagian koda, adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya, tentang unsur teks cerita inspirasi. Berikut ini terdapat beberapa unsur-unsur teks cerita inspirasi terdiri atas 1. Tokoh dan penokohan. 2. Latar cerita atau setting. 3. Alur atau jalan cerita. 4. Sudut pandang. 5. Tema. Dan 6. Amanat. Yang dimaksud dengan tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh dalam cerita. Kemudian yang kedua, latar cerita atau setting. Itu adalah latar adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Kemudian alur atau jalan cerita. Alur adalah jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat, tokoh utama, tema atau kegiatannya. Kemudian sudut pandang itu adalah dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Ada sudut pandang orang pertama, sudut orang ketiga, kemudian sudut pandang orang pertama sebagai pembantu, begitu. Kemudian yang kelima, tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Kalau amanat ini sudah pada tahu semua ya. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Kemudian kita akan bahas mengenai kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi. Berikut ini terdapat beberapa kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi, yaitu terdiri atas 1. Menggunakan kalimat yang bermakna lampau. 2. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau biasa disebut dengan konjungsi kronologis. 3. Banyak memakai kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Kemudian yang keempat,
Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. 5. Banyak memakai kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh dalam kurung kata kerja mental. 6. Kebanyakan penulis berperan langsung sebagai orang pertama dan terlibat dalam cerita yang bersangkutan, sehingga akan banyak menggunakan kata orang pertama dalam menyampaikan ceritanya, seperti aku, saya, dan kami. 7. Sebaliknya, bisa jadi penulis hanya menjadi orang ketiga, sehingga berperan sebagai pengamat. Oleh karena itu, teks akan banyak memuat kata ganti orang ketiga seperti dia dan mereka. Berikut adalah contoh teks cerita inspiratif singkat beserta strukturnya. Yang pertama berjudul Paku dan Amarah. Yang kedua berjudul Garam dan Telaga. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.